makan apa itu? Kok itu makannya mie sama nasi sih? Lo tau nggak? Mie itu merupakan makanan karbohidrat. Karena mie ini terbuat dari tepung, yang tepung ini tuh berasal dari gandum. Dan juga nasi juga tuh merupakan karbohidrat. Kamu kalau misalnya makan karbo tambah karbo, kamu bisa jadi obesitas. Kamu juga bisa itu gula darahnya cepet naik. Nah, daripada kamu terus-terusan kayak gini, lebih baik kamu ikut aku buat melakukan uji karbo, uji protein, uji glukosa, dan juga uji vitamin, biar kamu ini ngerti. Sebelum kita ke tahap pengujian, di sini aku menyebutin dulu mengenai alat dan juga bahan. Pertama itu ada alat, yakni alat ada mortar dan alu, bukan alucard, kemudian ada tabung reaksi, pipet tetes, petrus, korek, capitan kayu, lap atau saringan, bukan saringan. Kemudian yang terakhir itu ada seperti aqua gelas, sekitar butuh 2 atau 3, dan juga kertas burak. Lalu yang sekarang kita butuhkan adalah bahan-bahannya. Yang pertama itu ada air, minyak, nasi, buah. Buahnya ini disarankan jangan berwarna oranye karena kita akan melakukan tes glukosa. Kemudian ada telur, yang dipakainya adalah putih telurnya saja. Kemudian ada betadin, vitamin yang bermerek Vitacimin. Kemudian ada Lugol, Benedict, dan juga Biuret. Oke. Pada uji karbo kali ini, kelompok kami menggunakan nasi sebagai sampelnya. Karena nasi ini merupakan benda padat, jadi yang kita butuhkan hanyalah larutan dari nasi ini sendiri. Cara membuat larutannya adalah nasi ini harus dihaluskan menggunakan alu dan juga mortar. Kemudian sembari ditambahkan air sedikit demi sedikit. Kemudian setelah nasi ini halus dan juga tercampur dengan air, maka nasi ini harus disaring menggunakan saringan atau menggunakan kain atau lap. Yang kemudian larutannya itu akan dituangkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 2-3 mm. Lalu karena ini merupakan tahap uji terhadap karbohidrat, jadi harus ditetesi Lugol sebanyak 5 tetes. Jika larutan tersebut berwarna hitam, berarti hasilnya benar-benar akurat atau terbukti bahwa di dalamnya mengandung karbo. Oke. Sekarang saatnya kita untuk menguji glukosa atau gula. Nah, pada saat pengujian glukosa ini kalian bisa menggunakan nasi ataupun buah. Nah, disarankan buahnya ini jangan berwarna oranye tapi harus berwarna lain. Seperti pada kelompok kami, di sini kami menggunakan buah nanas, yakni yang berwarna kuning. Sama halnya dengan nasi yang hanya diambil larutannya saja, nanas juga begitu. Jadi, nanas ini harus dipotong-potong terlebih dahulu, kemudian potongan tersebut harus dihaluskan menggunakan alu dan juga mortar. Jika nanas ini mengeluarkan banyak kandungan cairan, berarti itu tidak usah ditambahkan dengan air. Tapi sebaliknya, jika nanas ini mengeluarkan sedikit cairan, maka harus ditambahkan dengan air. Setelah disaring, larutan tersebut akan dituangkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 2-3 mm. Setelah itu, larutan tersebut akan ditetesi oleh Benedict atau cairan Benedict, yakni sebanyak 5 tetes menggunakan pipet tetes. Lalu dibakar menggunakan petrus selama beberapa saat sembari dicapit menggunakan capitan kayu. Jika hasilnya ini akan berwarna oranye, maka hal tersebut membuktikan bahwasanya di dalam nanas itu terdapat kandungan glukosa atau gula. Oke. Yang selanjutnya adalah tahap menguji protein. Di sini kita memakai telur dan di sini hanya dipakai putih telurnya saja. Putih telurnya saja itu langsung dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Sama halnya dengan karbo tadi, di sini juga kita membuat putih telur ini hanya 2-3 mm. Lalu ditetesi Biuret sebanyak 5 tetes dan kita tunggu hasilnya apakah hasilnya ini berwarna ungu. Jika iya, berarti percobaan itu benar. Artinya, di dalam telur ini mengandung protein. Oke. Ini adalah saatnya untuk menguji vitamin. Jadi untuk menguji vitamin ini kalian bisa menggunakan nanas yang tadi juga atau buah yang tadi kalian gunakan. Kemudian yang kedua juga kalian bisa menggunakan vitamin Vitacimin. Nah, caranya itu adalah kalian siapkan 2 gelas dan kemudian 2 gelas tersebut diisi air. Kemudian masing-masing dari gelas tersebut ditetesi sekitar 3-4 tetes betadin. Dari 2 gelas tersebut, salah satunya yakni itu adalah yang akan dituangkan oleh larutan nanas atau larutan buah yang telah kalian pilih. Kemudian yang satunya lagi, itu akan ditaruh vitamin Vitacimin. Pada awalnya, air yang ada di dalam gelas itu akan berwarna seperti coklat tua. Tapi, jika beberapa saat kemudian air itu berubah menjadi bening, maka itu terbukti bahwasanya larutan dari nanas dan juga vitamin Vitacimin itu mengandung vitamin. Oke. Dan yang terakhir kita akan menguji mengenai lemak. Di sini kita hanya akan menggunakan sebuah kertas buram atau sampul buku yang berwarna coklat dan juga menggunakan minyak.
Jadi caranya itu adalah minyak tersebut akan dioleskan terhadap kertas buram tersebut atau sampul berwarna coklat, lalu kalian lihat apakah kertas tersebut menjadi transparan, dan jika iya berarti itu terbukti bahwasanya minyak ini mengandung lemak.